Jakarta, situasi panas menyelimuti jagat perbincangan publik pasca pernyataan kontroversial Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Jaya, Rosario de Marsal alias Hercules, yang menyulut amarah kalangan purnawirawan TNI. Salah satu tokoh yang bereaksi keras adalah Yayat Sudrajat, seorang ex-anggota Komando Pasukan Khusus Kopassus yang dikenal vokal membela kehormatan TNI. Dalam sebuah wawancara, Yayat tampak mengenakan seragam loreng khas Kopassus dengan baret merah, marun di tangan, simbol kejayaan dan loyalitas pasukan elite TNI. Pernyataan Hercules yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Letjen Purn Sutioso, sebagai bau tanah dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap seluruh korps purnawirawan. Ini bukan soal pribadi, ini penghinaan terhadap marwah TNI, ujar Yayat dengan nada tinggi. Saat berbicara, ia ditemani beberapa eks-prajurit lainnya yang mengenakan pakaian safari hijau tua bertuliskan Purna TNI di dada kiri mereka, sebagai simbol persatuan sesama purnawirawan. Tidak hanya Sutioso yang menjadi sasaran, Hercules juga dinilai melecehkan Jenderal Purn Gatot Nurmantio. Rasman Nasution, Kabid Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, menyatakan bahwa Gatot tak pernah berbuat apa-apa untuk bangsa. Pernyataan itu memantik kemarahan besar. Terlihat Letkol Purn Hari Sumarno dengan jas abu-abu dan peci hitam yang menandakan kedewasaan serta penghargaan terhadap tradisi militer, ikut mengecam pernyataan tersebut dalam diskusi tertutup di Markas Purna TNI di Jakarta Selatan. Tidak bisa dibiarkan. Gatot Nurmantio pernah menjadi Panglima TNI, menganggap beliau tidak berbuat apa-apa adalah pelecehan intelektual, kata Sumarno dengan mata tajam. Di sampingnya, tampak Kolonel Purn Dedi Firmansyah mengenakan seragam PPM Pemuda Pancamarga berwarna kaki dengan lambang Garuda, turut mengangguk menyetujui pernyataan itu. Ia menegaskan bahwa institusi TNI memiliki nilai-nilai kehormatan yang harus dijaga. Yayat, yang kini aktif di organisasi pembela purnawirawan, menceritakan bahwa Hercules sendiri dulunya pernah menerima bantuan dari TNI saat konflik di Timur Timur saat itu. Hercules yang terluka dan tidak memiliki tempat kembali, diberikan perlindungan oleh aparat TNI. Yayat yang kala itu berpakaian lapangan loreng kamuflase lengkap dengan sepatu bot hitam, mengingat betul bagaimana mereka mengevakuasi Hercules dari medan konflik. Kalau dia masih hidup sekarang, itu karena kami, tegas Yayat. Dalam forum diskusi terbuka yang diadakan di Gedung Juang, terlihat Mayer Purn Linasari satu-satunya tokoh perempuan dalam forum tersebut, mengenakan seragam veteran. Wanita TNI berwarna biru tua, turut mengecam keras ucapan Hercules. Kami dulu sama-sama di bawah hujan peluru, bukan di bawah lampu sorot, katanya tajam. Pernyataan Hercules dianggap telah melampaui batas etika sosial dan kemiliteran. Komandan Kodim Purn R. Aditya, yang hadir dengan setelan jas TNI upacara lengkap dan tanda jasa di dada, menyebut bahwa Hercules seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Jangan menjadi besar kepala, karena posisi sejarah tak bisa dihapus, ucapnya dengan nada berwibawa. Tokoh masyarakat Betawi Haji Umar Sah, yang hadir dengan baju koko putih dan sarung, menyatakan bahwa Hercules seharusnya meminta maaf secara terbuka. Sebagai warga negara biasa pun, kita harus tahu sopan santun, ujar Haji Umar dalam pertemuan bersama purnawirawan dan tokoh masyarakat di Cikini. Ia menyayangkan bahwa figur publik seperti Hercules tidak menjaga etika komunikasi. Di tengah gejolak ini, media sosial turut meledak dengan berbagai komentar dari netizen. Banyak yang memposting foto-foto lama Hercules saat masih bersama pasukan TNI di Timur Timur. Salah satu netizen, yang mengaku mantan prajurit, bahkan mengunggah foto bersama Hercules tahun 1990. Terlihat Hercules kala itu mengenakan jaket loreng milik TNI, berdiri di tengah barisan prajurit bersenjata lengkap. Beberapa purnawirawan senior bahkan menyebut bahwa Hercules telah melupakan asal-usulnya. Letjen Purn Rahmat Darmawan, dengan setelan batik hijau dan peci nasional, menyampaikan bahwa ingratitude adalah sifat paling berbahaya dari seorang mantan pejuang. Kami dulu anggap dia seperti adik, tapi sekarang, seolah-olah kami ini bukan siapa-siapa, katanya dalam sebuah wawancara khusus. Yayat mengaku dirinya mendidih mendengar kabar tersebut. Saya ingin meledak, tapi saya masih tentara. Tentara tak bertindak emosional. Tapi ingat, kita juga tidak diam, ucapnya sambil menunjukkan tanda pengenal Kopassus miliknya yang sudah usang. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan celana kain loreng sebagai simbol perlawanan damai, namun penuh wibawa. Aksi solidaritas dari para ex-TNI pun bermunculan. Di Bandung, sekelompok purnawirawan menggelar doa bersama dan mengecam pernyataan Hercules. Mayor Purn Ahmad Basri yang memimpin acara mengenakan seragam organisasi FKPPI, lengkap dengan topi.
dan lambang Garuda di dada kiri, menyerukan agar Hercules introspeksi diri dan tak menjelekan institusi yang pernah menolongnya. Media arus utama mulai memberitakan lebih dalam hubungan masa lalu Hercules dengan TNI. Dalam dokumenter yang ditayangkan stasiun televisi nasional, ditampilkan cuplikan video lawas saat Hercules diberi pengobatan oleh tim medis TNI. Kapten Pur Marta, perawat lapangan kala itu yang mengenakan seragam medis hijau tentara, menceritakan bagaimana mereka rawat Hercules selama 3 minggu penuh. Organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuk para purnawirawan pun mulai bersatu menyikapi pernyataan ini. Ketua Organisasi Veteran 45, Brigjen Purn Slamet Wibowo, dengan setelan safari hitam dan dasi merah, mengusulkan agar dibentuk forum mediasi untuk menyelesaikan masalah ini secara terhormat. TNI itu satria. Kalau kita marah, kita ajak duduk, bukan mengintimidasi, ujarnya. Sebagian kalangan meminta pihak GRIB Jaya memberi klarifikasi resmi. Terlihat di gedung GRIB Pusat, beberapa anggota mengenakan rompi hitam bertuliskan relawan GRIB, mencoba menenangkan situasi. Namun, menurut pengamat militer Kolonel Purn Arifin, dengan pakaian safari coklat muda dan baret hitam, klarifikasi saja tak cukup. Harus ada permintaan maaf langsung kepada tokoh-tokoh TNI, katanya tegas. Situasi makin memanas ketika sejumlah simpatisan GRIB menyatakan bahwa pernyataan Hercules hanyalah bentuk kritik sosial. Namun Letda Purn Bambang Wicaksono, yang hadir dalam acara diskusi publik di Yogyakarta dengan seragam hijau lengkap lambang Kostrad, menegaskan bahwa kritik berbeda dengan penghinaan. Kalau niatnya baik, tak akan menyebut orang tua kita sebagai bau tanah, katanya. Dalam dinamika ini, publik mulai mempertanyakan bagaimana organisasi seperti GRIB bisa memiliki tokoh kontroversial seperti Hercules sebagai ketua umum. Dosen Hukum Tata Negara Dr. Asep Firmansyah, yang mengenakan jas abu-abu dan kemeja batik, menyebut bahwa rekam jejak tokoh organisasi harus menjadi pertimbangan dalam struktur kepemimpinan ormas. Jangan sampai publik salah menilai ormas karena ulah satu orang, ujarnya. Aksi Yayat dan para ex-Kopassus bukan semata emosional, tetapi juga bentuk pembelaan atas nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung tinggi dalam tubuh TNI. Di ruang perjuangan itu, terlihat pula Sersan Mayor Punkarta, mengenakan jaket bomber bertuliskan Veteran Perang Tim-Tim, membawa bendera merah putih kecil sebagai simbol pengabdian. Situasi ini menjadi refleksi penting bahwa penghormatan terhadap jasa para purnawirawan tidak boleh luntur dalam kehidupan berbangsa. Dalam forum diskusi di Universitas Pertahanan, beberapa mahasiswa terlihat mengenakan alma mater biru tua menyimak. Dengan seksama paparan Kolonel Purn Rudi Hartanto tentang nilai-nilai kesetiaan dan kehormatan militer. Sampai berita ini diturunkan, belum ada permintaan maaf langsung dari Hercules maupun klarifikasi resmi dari GRIB Jaya. Namun suara-suara dari berbagai pihak terus bergema, menuntut penyelesaian dengan cara terhormat. Kami bukan musuh. Kami hanya minta hormat, ujar Yayat, mengenakan baju batik merah marun dalam jumpa pers sore itu. Pernyataan terakhir ini menutup kisah yang tak hanya tentang amarah, tapi tentang kehormatan yang tak bisa ditawar.